Ketika orang-orang memiliki kesempatan untuk terbang dengan pesawat terbang atau mendaki gunung yang tinggi untuk melihat kota dari atas, mereka menyadari betapa kecilnya bangunan yang terlihat dari kejauhan. Namun, ketika mereka berjalan melalui kota yang sama, mereka menyadari betapa kecilnya mereka dibandingkan dengan bangunan-bangunan di sekitar mereka. Apa yang berubah? Tidak ada. Hanya perspektif, sudut pandang dari mana mereka melihat sesuatu. Cara pandang menentukan keberhasilan kita. Seperti Yosua dan Kaleb mengubah cara pandangnya untuk merebut kemenangan dari raksasa-raksasa orang Enak. Gelas setengah kosong atau setengah penuh adalah sebuah ungkapan retoris yang menggambarkan perbedaan antara cara pandang optimistis dan pesimistis terhadap situasi yang sama. Firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Pertanyaan saya sederhana. Apakah Anda merasa tidak? Bahwa realitanya pencobaan itu sering lebih besar daripada kekuatan kita. Jadi kalau begitu, apakah Tuhan berdusta? Tuhan mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Tapi kenyataannya dalam hidup ini, dalam praktek hidup di lapangan, bahwa pencobaan yang saya alami sepertinya melebihi kekuatan saya. Bukan begitu? Satu hal yang pasti, bahwa Tuhan tidak pernah berdusta. Masalahnya sekarang adalah, kenapa ada perbedaan antara apa yang dikatakan Tuhan dengan realita kehidupan kita? Jawabannya bukan terletak kepada Tuhan, tetapi persoalannya ada pada cara pandang kita. Kalau kita terus memandang kepada masalah, kita pasti tidak kuat. Tapi kalau kita memandang kepada Yesus, maka ada keyakinan dan kekuatan untuk menjalaninya. Yosua dan Kaleb memandang kepada janji Tuhan. Memandang kepada masa lalu atas apa yang Tuhan lakukan kepada bangsanya. Ia tidak memandang kepada raksasa. Ia memandang kepada Tuhan. Yosua berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut. Sebab mereka akan kita telan habis. Tuhan menyertai kita. Artinya, waktu saya serahkan semua, saya mulai memandang kepada Yesus. Ada kekuatan baru, ada damai sejahtera, ada sukacita yang dunia tidak bisa berikan, tapi Bapa berikan untuk kita. Sehingga Daud berkata dalam Mazmur 118 ayat 6, jika Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Mari perbaiki cara pandang kita untuk menjalani kehidupan kita. Bahwa tidak ada yang sukar. Masalahnya cara pandang kita. Pandanglah kepada Yesus. Tuhan Yesus memberkati.